Dursasana dumurgati para Kurawa. Inggih paman gimana? Tuh, Pupung Prabu Kresna sendirian dengan Raden Setyaki. Jangan sampai Prabu Kresna pulang ke para Pandawa. Kerubutan, keroyok. Kalau bisa bunuh Prabu Kresna sekarang juga. Siap man. Ayo para Sata Kurawa, keroyok Prabu Kresna. Ketangkap. Tangkap Prabu Kresna, ketangkap. Ayo, tangkap ayo, keroyok ayo. Mendidih darah Sang Wisnu Broto. Sabar yang sedalam samudra kini meluap menjadi badai. Sri Kresna bertiwi kromo, tubuhnya menjulang menembus awan. Tangannya sanggup meremas istana Hastinapura menjadi debu. Prabu Kresna berubah menjadi Brahala. Durmagati. Inggih Kang. Ini kok jadi besar ya, bukan Prabu Kresna ini mungkin. Mocok. Wah. Raksasa besar kabur Kang, kabur. Wah. Para Kurawa telah berbuat licik. Hari ini negara Hastinapura akan aku hancurkan. Aku buta Brahala Sewu. Wah, negara Hastina akan hancur lebur olehku. Wah. Waduh, Bapak Semar, ini Kresna jadi duta kok malah dikeroyok. Harusnya kan ada makan siang gratis buat duta loh. Itu namanya politik, Gong. Di kerajaan Hastinapura itu yang bener disalahin, yang salah dimenangin. Begegek, ugek. Anak-anakku, seorang duta itu membawa martabat. Kalau martabat diinjak-injak, maka sabar ada batasnya. Kita lihat saja, kalau kemarin orang sabar sudah memuncak, jagat bisa berguncang hebat. Prabu Kresna itu jadi raksasa yang besar, kuat untuk menghancurkan negara Hastina hanya dengan satu kali injakan kakinya. Benar Bopo, sakti sekali ya Prabu Kresna. Ya, coba kita lihat bagaimana ujung lakon ini ya. Inggih Bopo. Kurawa yang sombong, jika damai engkau tolak, maka kehancuran yang akan menyambut kalian semua para Kurawa. Waduh, kabur Kang, kabur. Wah iya Dul, kabur ayo. Wah, ku hancurkan Hastinapura. Tunggu dulu. Sang Hyang Bathara Darma. Hormatku pada Sang Hyang Bathara Darma. Iya, baktimu saya terima. Wahai kau titisan Wisnu, Sri Kresna, tenanglah. Jangan hancurkan debu dengan halilintar. Jika engkau meratakan kerajaan Hastinapura sekarang, di mana kehormatan para Pandawa? Biarlah mereka berperang sebagai kesatria, bukan menang karena amarah dari dewa, bukan menang karena kerajaannya dihancurkan oleh Brahala Sewu. Baiklah Sang Hyang, aku akan kembali ke wujudku yang semula. Terima kasih banyak atas pituduhnya. Berubah kembali Sang Sri Bathara Kresna. Dari Brahala menjadi Sri Bathara Kresna. Engkau benar sekali Bathara Darma.
Sang Hyang Bathara Darma. Biarlah takdir yang menyelesaikan mereka di Kuro Kasetra nanti. Baiklah, kalau gitu aku mohon pamit akan memberitahukan kabar ini kepada para Pandawa dan kepada Dewi Kunti Talibrata. Iya, karena sudah selesai tugas saya untuk mengingatkan Sri Bathara Kresna. Saya kembali. Sekarang waktunya saya kembali kepada para Pandawa. Sebelum kembali pada para Pandawa, Prabu Kresna menjumpai Dewi Kunti, memberi kabar bahwa jalan damai telah buntu. Perang Bharatayuda Jayabinangun bukan lagi pilihan, tapi kewajiban untuk menegakkan kebenaran. Bibi Kunti, sampaikan pada anak-anakmu, tidurlah dengan senjata di sampingmu, karena hari esok bukan lagi tentang kata-kata, tapi tentang siapa yang tegak berdiri membela kebenaran. Oh, kalau memang seperti itu, Sri Bathara Kresna, saya akan berdoa dan berpuasa semoga kemenangan menyambut para Pandawa putra-putraku. Injih Bibi Kunti. Dari lakon Kresna Duta ini, kita belajar bahwa damai harus diupayakan sampai batas terakhir. Namun ketika keadilan terus diinjak-injak, maka berjuang adalah satu-satunya cara untuk memuliakan hidup. Lebih baik mati sebagai satria yang menjaga janji daripada hidup sebagai raja yang mencuri hak sesama. Mungkin cukup sekian lakon dari Kresna Duta kali ini. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran bisa diperoleh dengan kesabaran. Tapi yang namanya sabar itu tidak bisa dibatasi. Sabar itu tidak ada batasnya. Namun ketika kebenaran diusik, maka kita harus berani menegakkan keadilan sebaik-baiknya, sebisa mungkin dengan apa yang bisa kita lakukan. Moga kisah ini menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Sekian dari saya, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.